Kalau dekorasi itu kan pasti hilang. Nah, saya bilang dokumentasi pegang mahar ini jangan sampai nggak ada. Resepsi boleh diundur, tapi akad pantang mundur. Resepsi boleh diundur, tapi akad pantang mundur. Wah, tagline yang sangat luar biasa. Halo teman JNE, balik lagi bersama saya Marvin Rizky, tentunya dalam Cerita Joni. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berkunjung ke salah satu tempat UMKM yang ada di wilayah Tangerang Selatan. Tentunya teman JNE juga pasti penasaran UMKM apa yang akan kita kulik hari ini. Jadi ikuti saja kegiatan saya hari ini. Yuk! Assalamualaikum. Halo Mas. Halo. Ada yang bisa dibantu? Sedang mencari apa nih? Iya, ini saya lagi lihat-lihat isi yang ada di ruangan ini. Ini kayak menarik banget ya, Mbak. Kalau boleh tahu ini untuk mahar ya, Mbak ya? Iya, kita di sini ada untuk mahar, ada untuk tempat perhiasan, dan ada untuk tempat cincin, tempat uang seperti itu. Nanti bisa untuk keperluan Masnya nikah. Ini dengan Mas siapa? Dengan Mas Marvin di sini, Mbak. Oke. Enaknya sih kita sambil ngobrol santai aja, biar Boleh. nanti saya jelaskan untuk macam-macamnya di sini dan Cocok seperti sekali, apanya Mbak. gitu. Boleh, yuk kita mungkin boleh. Gimana? Baik Mas. Jadi di sini ruang produksi kita, dan ini kita sebutnya tim crafter. Tim crafter itu bagian produksi yang bikin benda-benda yang memang kita jual di sini. Jadi seperti mahar, seserahan, ring box. Ini di sini tempat pembuatannya. Oke, teman JNE, jadi kita tadi setelah melihat-lihat barang yang sudah didisplay di depan, kita langsung dibawa oleh Mbak April ke ruang produksinya. Iya, Di sini banyak sekali ornamen-ornamen, perintilan-perintilan yang akan menjadi barang seindah yang ada di depan tadi berarti ya Mbak ya? Iya, betul. Dan selain itu, kita juga di sini produksi sendiri juga untuk keperluan bahan-bahannya, seperti cutting-cuttingnya, itu kita menggunakan mesin laser, itu kita sendiri juga di sini. Jadi ada tim operator yang memang bagian itu pengerjaannya gitu. Jadi dari segala perintilan sekecil apapun itu dibikin sendiri Iya, di sini? jadi replika-replikanya, replika LM, replika segala macamnya lah, itu kita bikin sendiri. Wah, kayak gitu. menarik sekali ya teman JNE. Tentunya mungkin banyak lagi yang ingin saya kulik dari usaha Mbak April ini Iya, nih. betul. Enaknya sih kita ngobrol santai ya. Boleh? Lebih Gimana, lanjutnya Mbak? gitu. Oke, kita ngobrol di depan aja. Ayo, Ya, silakan. mari. Oke teman JNE, di Cerita Joni kali ini tadi kita udah melihat-lihat ruangan display dan juga kita sudah berkunjung ke tempat produksinya dari Aprilia Studio. Dan saat ini di ruangan display saya kembali bersama Mbak April dan juga Bang Misbah selaku owner dari Aprilia Studio ini ya Mbak ya. Nah, untuk lebih lanjutnya saya ingin tanya sih sebenarnya apa yang melandasi Mbak April dan juga Bang Misbah untuk membuat usaha seperti ini, Mbak? Kalau misalkan ditanya awal mulanya kenapa usahanya bisa seperti ini gitu, sebenarnya dari dulu banget awalnya kita udah berbagai macam jenis usaha yang udah kita coba A, B, C, D dan selanjutnya sampai menghantarkan kita ke sini gitu. Oke, jadi udah ada beberapa usaha sebelumnya ya, yang tapi pada akhirnya betah di bidang ini gitu. Jadi inspirasinya itu atau mungkin dari apa? Sebenarnya kita dari dulu dari usaha ya, dari zaman kita kuliah bareng tuh usaha yang kita lakuin nggak jauh dari jenis kreativitas gitu usahanya. Gitu. Jadi dari lukis sepatu pernah kita, terus backdrop lamaran, foto booth, sampai kita nggak sengaja menemukan mahar waktu itu. Oke. Awalnya mahar untuk diri sendiri nih kayaknya. Enggak. Nikah nggak pakai mahar. Kita berdua nikah nggak pakai mahar. Gitu. Saya pribadi tahu mahar itu 2016. Gitu. 2016 kita nggak sengaja ke rumah klien, kan dia dulunya pelukis henna. Pelukis henna buat nikah. Pas Tuh, dia ngerti, pelukis henna iya. itu, nah saya kan biasa dia ngelukis, saya kan berarti bener mandir nih, keliling atau nggak ngobrol sama saudara-saudaranya ke si calon pengantin kan. Nah saya melihat satu benda nih kayak gini. Saya tanya ini apa sih? Dia bilang ini mahar gitu. Mahar tuh apa? Ini tuh uang, dia bilang. Dari situ saya mulai kayaknya
bagus nih usaha ginian karena kan sejalan sama Mahena ini sama-sama di Iya, pernikahan gitu. Oke. Itu awal mulanya tuh. Oke, jadi memang inspirasi untuk memulai usaha itu bisa dilihat atau bisa didapatkan dari mana saja sebenarnya ya. betul. Tergantung kita jeli nggak melihat peluang yang ada di depan mata kita gitu ya. Dan kalau boleh tahu kalau usaha Aprilia Studio ini sudah berapa lama berjalan ya, Bang, Mbak? Awalnya kan Aprilia Henna. Oh, Aprilia Henna awalnya. itu di 2013. 2013. Kemudian menemukan mahar, kita membuat Aprilia Studio ini di 2016. Jadi 2016 baru mulai start. berdiri Aprilia Studio Aprilia ini. Studio ini. Kita jalan bareng berdua, merintis usaha ini. Saya di bagian desain atau tim crafter senimannya. Nah, kalau suami di bagian konten, iklan, yang nyusun di balik layarnya dari si pembuat ini. Karena kalau cuman kita bikin, tapi kita nggak bisa jual, yang kita bikin mau bagaimana laku, kayak gitu kan. Makanya kita bagi dua nih jalur gitu. Wah, ini kolaborasi yang sangat epic ya, di mana Mbak April dan juga Bang Misbah ini sangat memiliki passion yang sama dan juga bisa berkolaborasi dengan baik. Nah, kalau boleh tahu, apa saja sih produk-produk yang dihasilkan dari Aprilia Studio ini, Mbak? Untuk produk yang kita punya di sini, kita yang pasti semuanya kebutuhan di pernikahan. Yang pertama ada mahar. Oh, ada mahar. Mahar itu yang diberikan dari laki-laki ke perempuan. Itu bisa berupa uang atau bisa berupa logam mulia dan lain sebagainya. Kemudian ada serahan. Mahar seserahan. Box ya, seserahan. Bisa jasa hias saja atau bisa sewa box dengan jasa hias. Jadi customer antar barang yang mau dikasihnya ke kita hias, sudah jadi deh, tinggal bawa. Ntar kita kembaliin boxnya kita. Jadi sewa box aja juga bisa ya? Bisa, sewa box aja melayani dengan segala jasa hias. kebutuhan dari customernya Betul. ya? Oke, nah kalau boleh tahu, ini lokasi studionya ada di mana nih? Ini kan secara tidak langsung menjadi toko offline-nya ya? Iya, betul. Barangkali ada teman JNE yang pengen lihat ya secara langsung, ini ada di mana nih, Mbak? Kita ada di Jalan Arjuna, RW1 RW8 Pondok Benda, Pamulang 2, Tangerang Selatan. Ada di Pamulang, Tangerang Selatan ya. Ya, Jadi betul. buat teman JNE barangkali mau lihat barang-barangnya lebih jelas lagi, langsung aja ke alamat yang tadi Mbak April sudah sampaikan di Pamulang, Tangerang Selatan. Nah, kalau boleh tahu nih, bagaimana sih Mbak April dan juga Bang Misbah untuk memasarkan atau memperkenalkan produk-produknya kepada masyarakat luas nih? Caranya tuh bagaimana? Untuk awalnya sih pertama karena kita memang ada di Jasa Lukis Henna awalnya. Awalnya Yang di Jasa. Pertama kali kita marketing tuh ya yang kita promoin ke mereka-mereka yang udah pernah jadi customer kita sebelumnya. Oke. Cuman lambat laun kita akhirnya melaksanakan bukan melaksanakan ya, apa namanya, menggunakan metode online marketing, iklan di Instagram, lebih ke iklan, lebih konten aja sih. Kita lebih sering memasarkan produk-produk kita melalui media sosial yang kita punya gitu. Oke. Ada Facebook atau Instagram gitu. Jadi benar-benar Aprilia Studio ini memanfaatkan kemajuan teknologi Ya. melalui media sosial Ya. untuk pemasarannya supaya jangkauannya lebih luas lagi ya. Untuk sejauh ini kalau boleh tahu pemasarannya itu kisaran target marketnya seperti apa, Mbak? Kalau untuk marketing, target market mungkin Mas yang lebih paham. Karena kita ada dua jalur nih kan yang terpisah. Saya di produksi, beliau yang bagian masar. Nanti Oke, mungkin yang lebih jadi jelasin. Target market kita sebenarnya yang jelas orang yang mau menikah. Orang yang mau Cuma kalau untuk lokasi itu seluruh Indonesia alhamdulillah sudah kita layani gitu. Oke, jadi Aprilia Studio ini sudah melayani ke seluruh Indonesia. Iya, betul. Oke, melalui tadi ya sosial medianya, Sosial jadi media. orang dimanapun bisa melihat dan bisa memesan di Aprilia Studio ini betul. ya. Kalau boleh tahu nih, kalau misalkan yang dari Jawa atau mungkin dari Sumatera, itu pengirimannya seperti apa? Menggunakan ekspedisi kah? Ya kalau untuk keluar kota biasanya kita kalau misalkan yang dalam kota dulu, dalam kota kita biasanya menyarankan mereka untuk datang atau visit ke sini gitu. Untuk datang dulu Cuman terlebih kalau dahulu. untuk pengiriman yang keluar kota itu biasanya kita pakai ekspedisi yang jelas. Pakai ekspedisi. Dan prosesnya juga kan karena memang ini kaca ya Mas ya. Jadi kita pakai bubble wrap, kita packing kayu. Pokoknya kita pastikan segala pengiriman itu aman untuk sampai di customer gitu. Jadi dan kalau boleh tahu ekspedisi apa yang Bang Misbah dan juga Mbak April ini gunakan nih? Yang pasti kita gunakan ekspedisi yang paling murah. Paling Dan murah. kita juga sangat terbantu sih dengan JNE semenjak JNE itu ada yang namanya JNE Tracking.
JNE tracking. JTR ya, itu dia per 10 kilo kan. Betul. Nah, itu sangat bermanfaat sih untuk kita sebagai UMKM yang memang mencari ongkos kirim termurah. Gitu. Jadi kita bisa gunakan itu untuk mengirim produk-produk kita ke luar kota, kemanapun sih tujuannya. Kemanapun kita sampai ke Sumatera paling ujung, Aceh, sampai ke pernah ke NTB, NTT, sampai ke Papua itu kita sudah pernah kirim. Bahkan sampai Seperti Papua itu. pun Aprilia Studio sudah melanglang buana ke sana ya, dan tentunya menggunakan jasa ekspedisi dari JNE. Dan karena memang JNE ini sangat memudahkan customer, banyak sekali benefitnya dan sebagainya. Kalau boleh tahu, ada cerita lucu atau cerita paling unik nggak selama menggunakan ekspedisi dari JNE ini? Kalau cerita unik sih nggak ada ya. Maksudnya ini kebetulan sekarang kan JNE kan di counter udah mulai bisa ngambil nih. Kalau dulu mungkin uniknya tuh kita nganter ke gerai awal-awal. Oh iya. Kita pakai motor kan, packing kayu misalnya 5 packing kan gitu. Kadang-kadang pada sampai sana rame kayak gitu-gitu sih. Cuman sekarang alhamdulillah semenjak ada JNE Pick up ada ya? Pick up. sangat ngebantu kita, jadi kita nggak perlu datang ke gerai, kita cukup telepon aja gitu. Dan alhamdulillah selama ini sih sampai sesuai tujuan gitu. Sampai sesuai tujuan dan Sesuai waktunya, waktu yang yang telah pasti. ditentukan ya berarti ya. Jadi Karena pernah beberapa ekspedisi yang nikahnya besok nih, kemarin belum ada. waduh, itu bahaya ya. Itu bahaya. Kita pernah Itu juga bahaya. bahkan salah satu ekspedisi kita sampai telepon ke ininya, ke gudang yang minta tolong. Tolong dong dibukain dong. Kita ini anak barangnya mau nikah gitu. Jadi memang yang paling trusted adalah JNE Misalnya karena memudahkan customer, sampainya pun Iya. tepat waktu ya berarti ya. Paling kalau dikatakan cerita unik, bukan di JNE ya, tapi ekspedisi lain, kita pernah ada ketukar mahar. Oh, ketukar mahar. Iya, itu dan gimana itu tuh? bener-bener, wah itu luar Dari biasa situ ya. kita kira milih-milih mana Memilih. sih Milih-milih, jadi ekspedisi yang memang lebih aman buat kita pribadi dan buat customer gitu. Karena kalau misalkan kayak gitu kan fatal ya, Betul. udah sampainya tidak sesuai atau Iya, bahkan salah tempat juga. Wah, Nah, itu dia. pusing. Nanti kita yang disalahin. Kita di ya. sini yang kena, Betul, itu betul, luar betul. biasa Nah, ya. kalau ngomong setelah udah sekian lama menggunakan jasa ekspedisi dari JNE, sudah tergabung belum jadi anggota GLC? Nah, itu belum. Itu dia, belum. Nah, Kita sayang belum banget ya, tergabung. sayang banget dari Aprilia Studio ini belum tergabung menjadi anggota GLC. Nah, untuk teman-teman JNE yang ada di rumah, untuk pendaftaran keanggotaannya, linknya ada di bawah ini. Jadi langsung aja menuju link yang tertera, langsung saja untuk menjadi member keanggotaan GLC. Jangan lupa ya Mbak April ya. Oke, siap, Karena banyak siap. sekali benefit yang bisa didapatkan ketika menjadi anggota atau membership dari GLC itu sendiri. Nah, Yap. kalau boleh tahu, kemarin kan masa pandemi. Iya. Apa ada kesulitan dari Aprilia Studio ini, dari mulai customer-nya yang mungkin menurun atau tetap bisa berdiri sampai 2022 ini gimana nih? Bagaimana cara survive-nya nih menghadapi masa pandemi? Kita survive bareng yang pasti berdua, dan kita harus berpikir Toxic juga. banget ya. Dan kita harus berpikir juga sih gimana bisa survive. Kita itu terkena dampak di awal pandemi itu ketika KUA ditutup. Benar-benar ditutup, tidak ada kegiatan terkait pernikahan. Kita benar-benar terkena dampak karena nggak ada kejelasan ya. Kita customer nggak ada yang booking, yang sudah booking pun mundur semua. Tanggalnya harus diubah ya. Iya, Jadi memang tanggal harus awal-awal diubah. pandemi itu sempat mengalami struggle ya. Iya, betul. Karena banyak sekali pernikahan yang diundur dan belum ada kepastian kapan bisa kepastian. berlangsung dengan lancar lagi. Tapi alhamdulillahnya dari situ masih bisa bertahan. Masih bisa bertahan Alhamdulillah sampai detik ini ya. sampai detik ini. 2022. Jadi ketika saat mulai dibuka, KUA menyatakan buka, boleh nikah, meskipun nggak boleh ada resepsi, nggak boleh ada yang ini itulah segala macam. Tapi gimana kita berdua tuh berpikir tetap boleh dan harus Pakai mahar. mahar tuh dipakai gitu. Oke, itu bagaimana caranya meyakinkan customer supaya tetap melakukan prosesi akad itu di KUA sekalipun nggak ada resepsi ya? Kita dulu sempat bikin tagline sih di sini ya. Kita bikin, kita promoin, kita iklanin, kita edukasi customer dengan kata-kata resepsi boleh diundur tapi akad pantang mundur. Resepsi boleh diundur, tapi akad pantang mundur. Wah, tagline yang sangat luar biasa dan itu bisa menarik Iya. banyak customer untuk Iya, betul. datang ke Aprilia Studio ini ya berarti Kita ya. edukasi ke customer, ke admin kita, CS kita untuk coba infonya ke customer yang memang sudah nikah.
palingnya sih gini, nikah itu kan nggak apa-apa lah nggak ada resepsi, yang Betul. penting ada foto pakai maharnya gitu. Oh gitu. Iya. Karena kan ke depan 5 sampai 10 tahun lagi kalau dekorasi itu kan pasti hilang. Lupa, tapi kan dikenang dokumentasinya. Betul Nah, saya sekali. bilang dokumentasi pegang mahar ini jangan sampai nggak ada. Gitu. Betul, Iya, itu betul. dia. Itulah yang menjadi tagline sendiri untuk Aprilia Studio Iya, betul. dan akhirnya disebarluaskan melalui sosial media dan Iya, betul. alhamdulillah Kita tetap bertahan sampai saat ini. customer tetap percaya kepada Percaya. Aprilia Studio ini ya. Wah, luar biasa ya. Nah, kalau saya lihat sebenarnya untuk produk-produk seperti ini itu kan banyak sekali ya, Mbak. Di Jakarta, di Tangerang itu banyak sekali. Banyak Nah, banget. kalau boleh tahu apa sih keunggulan atau keunikan dari produk-produknya Mbak April dan juga Bang Misbah ini? Nah, kalau misalkan kita bicara produk ya, produk itu kan mudah ditiru. Betul. Jadi kalau kita sekedar jual produk, kayaknya agak susah untuk bersaing. Betul. Tapi kita sama tim jangan sampai produk yang kita jual, tapi kepercayaan customer yang kita jual. Gitu. Kepercayaan customer yang kita jual. Jadi setiap customer yang masuk kita benar-benar kasih Servis servis yang yang terbaik gitu. Kadang kita malah kalau di kita di tim crafter itu biasanya mengajak customer untuk ikut terlibat dalam pembuatan maharnya. Contoh, gitu. misalkan dia sudah order sama admin, pasti tim saya dari crafter menghubungi mereka. Setidaknya sekedar menanyakan nuansa warnanya mau apa, namanya. Jadi kita walaupun sedikit tapi kita usahakan customer itu ikut andil dalam pengerjaan maharnya pengerjaannya. dia, gitu. Jadi memang selain order saja, Iya, tapi betul. ada pelayanan melalui komunikasi Betul. dari pihak Aprilia Studio kepada customer-customernya supaya terjalin dua arah seperti itu ya, Bang. Satu lagi. Apa lagi Kita tuh? itu ada garansi tanpa batas waktu untuk desain yang kita buat. Garansi tanpa batas waktu. Iya, jadi Itu maksudnya gimana tuh? Bang? kita jelaskan. Jadi untuk garansi tanpa batas waktu itu, kita nggak cuma sekedar jual produk laku selesai, tapi kita niatnya adalah gimana produk yang kita jual ini bisa menjadi kenang-kenangan bagi si pengantin untuk seumur hidupnya. Wow, luar biasa. Jadi jika desainnya ini rusak, apapun itu, udah beberapa kali misal ada yang dirayapin, bencana atau apapun itu, bawa aja ke sini kita perbaiki lagi, itu free. Gitu. Oh, luar biasa ya. Ini benar-benar servis yang sangat luar biasa dari Itu sih Aprilia paling Studio. kita. Jadi kalau misalkan ini ada bunga-bunganya terus bunga-bunganya udah mulai berguguran, Iya, udah bawa capek kesini. berdiri terus ya, Mbak ya. Terus Bawa bisa aja ke bawa ke sini. sini lagi Bawa untuk ke dibenerin. sini. Wah, Iya, luar betul. biasa sekali nih Aprilia Studio memang memberikan pelayanan yang sangat luar biasa ya. Iya. Dan kalau boleh tahu, ini kan sudah berjalan 6 tahun lamanya Iya. melalui proses perencanaan 3 tahun sebelumnya. Iya. Tentunya ada harapan dong dari Mbak April dan juga Bang Misbah sendiri. Apa sih harapan dari Abang dan Mbak untuk usaha yang sudah dibangun selama ini? Harapan kita memang lagi melakukan perencanaan untuk buka cabang di berbagai daerah. Buka cabang, that's a Iya. good idea. Terus apa namanya? Yang jelas Menjalin bisa kerjasama. lebih manfaat banyak orang lagi sih gitu. Oke. Kebetulan kita masih belum puas untuk punya tim segini gitu. Kita Oke. punya lebih besar lagi gitu. Betul, itu harus lebih besar lagi. Jadi harapannya adalah bisa buka store lagi di Store kota-kota lagi. lain, Iya. terus membuka lapangan pekerjaan tentunya Iya, ya betul, untuk itu dia wilayah-wilayah pastinya. sekitar ya. Karena bagaimanapun juga kegiatan UMKM ini sangat membantu dan sangat berdampak kepada lingkungan yang ada di sekitarnya ya, Mbak Betul, Bang. betul. Dan terakhir nih, kalau boleh tahu ada nggak tips dari Abang dan juga Mbak buat teman-teman JNE yang ada di rumah apabila ingin membangun usaha baru atau bagi yang baru merintis usaha? Nih, ada nggak tips and triknya supaya bisa terus bertahan sejauh ini? Karena 6 tahun itu bukan waktu yang Betul. cukup singkat ya. Gimana nih tipsnya dari Abang? sama Mbak? Kalau dari saya pribadi sih tipsnya khusus yang industri kreatif kayak saya ya. Terus dilatih biasa. Kendalanya mungkin kalau misalkan kita bikin nanti nggak ada orderan, sepi. Kita udah bikin tapi kok nggak laku. Kalau menurut saya pribadi dulu kita ngelakuin aja terus kita bikin. Kita bikin produk A nggak laku, kita bikin produk B. Kita produk B nggak laku, kita bikin produk C. Itu yang kita lakuin terus. Dan kita nge-branding diri kita sendiri gimana caranya. Orang teman-teman kita itu kalau ngeliat kita tuh pengennya nikah aja gitu. Betul. Itu yang kita bawa Promo kemana-mana. sih. Jadi kalau lihat mukanya Bang Misbah sama Mbak April, bawahnya nikah aja gitu Itu ya. dia. Branding awal kita dulu gitu. Karena kita nggak punya modal buat iklan segala macam. Kenapa kita terjun di dunia kreatif? Karena memang kita cuma punya kreativitas. Iya, tenaga. Punya tenaga. Pikiran udah itu aja yang kita punya. Kita udah usahain lah yang berlatih, jatuh, kita punya. gagal.
nggak ada, yang jelas sih pasti nggak ada orderan kendalanya. Betul. Kita terus aja lakuin apa yang kita anggap itu baik, kita Iya. lakuin terus. Jadi kalau nggak ada orderan, jangan nggak ngapa-ngapain. Bikin aja produk gitu. Sekalipun nggak ada Bikin, orderan ya, bikin aja, tetap bikin aja bikin ya. terus. Kita terus aja bikin gitu. Oke, jadi kalau boleh digarisbawahi, kesimpulannya adalah tips and trick dari Bang Misbah dan juga Mbak April ini adalah ketika teman-teman JNE yang mau membuka usaha baru atau baru merintis usaha, yang penting adalah jangan pernah menyerah untuk mencoba. Jadi ada quotes bagus nih, jangan menyerah untuk mencoba dan jangan pernah coba untuk menyerah. Itu adalah suatu hal yang bagus dan patut ditiru buat teman JNE yang mau memulai usaha atau baru merintis usaha. Wah, luar biasa sekali. Di sini Mbak April dan juga Bang Misbah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk Mas sharing Alvin. bersama teman JNE yang ada di rumah, dan semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman JNE yang ada di rumah untuk memulai atau bahkan mengembangkan usaha yang sudah dirintis selama ini. Nah, buat teman JNE, apabila pengen kepoin juga Aprilia Studio, boleh banget di Instagramnya apa nih, Mbak? Aprilia Mahar Design, double L. Aprilia Mahar Design. Nah, langsung aja meluncur ke Instagramnya Mbak April untuk produk-produknya. Jadi Ada juga. boleh lihat di situ atau mungkin datang secara langsung di Iya. Tangerang ya. Tangerang Ini Selatan. luar biasa sekali, dan tentunya buat teman JNE jangan lupa untuk subscribe YouTube kita di JNE Spasi ID dan follow Instagram dan juga TikTok kami di @jne_id. Jangan lupa untuk subscribe dan juga follow tentunya ya. Yap. Dan terima kasih sekali lagi saya Ya, ucapkan buat Mbak sama-sama. April dan juga Bang Misbah atas waktu yang telah diberikan untuk sharing kepada teman JNE, berbagi kisah inspiratifnya, suka dukanya, luar biasa sekali, dan ini semoga bisa menjadi pandangan buat teman-teman JNE yang ada di luar sana apabila ingin membuka usaha baru atau bahkan yang baru merintis usaha. Baiklah, teman JNE, kita sudah di penghujung acara Cerita Joni kali ini. Baik. Sampai ketemu lagi di Cerita Joni selanjutnya, tentunya dengan kisah-kisah ataupun perajin-perajin yang sangat luar biasa lainnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam.